Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 7. Kami akan menampilkan tugas presentasi dengan judul Kasus Doxing ICW Diki Ananda di Sosial Media. Anggota kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Andika Muhammad Ridho. Lalu yang kedua ada Akil Arsalan. Dan yang ketiga ada Muhammad Sandi. Pertama-tama ada latar belakang. Pada awal Januari 2025, Diki Ananda, seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, menjadi korban serangan doxing, yakni penyebaran data pribadi secara tidak sah di media sosial. Kasus ini bermula setelah ICW menyampaikan kritik terhadap pencalonan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu kandidat dalam daftar tokoh korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Beberapa hari setelah kritik tersebut dipublikasikan, akun media sosial anonim, Vault Anonim, menyebarkan data pribadi Diki Ananda secara publik. Informasi yang dibocorkan termasuk ada nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, lalu ada alamat rumah, nomor telepon, lokasi real time dengan tautan Google Maps, lalu ada juga jenis dan sistem operasi ponsel yang digunakan. Tindakan ini merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hak privasi dan intimidasi terhadap masyarakat sipil yang vokal menyampaikan kritik. ICW dan tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD kemudian melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri pada 13 Januari 2025. Apa itu doxing? Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di tengah masyarakat, berbagai inovasi digital bermunculan, termasuk media sosial. Menurut laporan dari Databox Kata Data, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 191 juta dengan 160 juta diantaranya aktif setiap hari. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sering membagikan informasi pribadi di platform digital yang pada akhirnya meningkatkan resiko kejahatan cyber seperti doxing. Istilah doxing berasal dari kata dox yang merupakan singkatan dari documents atau dokumen. Dalam konteks ini, dokumen tersebut berarti informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, alamat email, bahkan rincian keluarga. Doxing seringkali dilakukan dengan menggabungkan pencarian publik, informasi publik, rekayasa sosial, dan peretasan. Lalu selanjutnya ada cara kerja doxing. Seiring kemajuan teknologi, kejahatan digital seperti doxing semakin berkembang. Doxing adalah pencurian atau penyalahgunaan informasi pribadi seringkali tanpa disadari korban. Sayangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya ini masih rendah. Pelaku dapat mengumpulkan data dari media sosial, kebocoran data, atau dengan teknik manipulasi seperti rekayasa sosial. Informasi ini digunakan untuk memeras, mengambil alih akun, atau mengintimidasi korban. Serangan sering dimulai dari informasi kecil yang kita bagikan secara publik, lalu dirangkai menjadi profil lengkap yang disebarkan untuk tujuan jahat. Baik, selanjutnya siapa itu ICW? Indonesia Corruption Watch atau ICW adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada masa reformasi 1998 oleh aktivis YLBHI. ICW hadir dengan keyakinan bahwa korupsi adalah akar dari ketimpangan sosial dan kemiskinan, serta harus diberantas secara sistematis. ICW mendorong tata kelola pemerintahan yang demokrasi, bebas korupsi, dan adil secara ekonomi, sosial, serta gender. Mereka percaya rakyat harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sejak berdirinya ICW telah mengungkapkan berbagai kasus besar korupsi, serta mengawal kebijakan penting seperti UU KPK dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Mereka juga bekerja sama dengan 42 mitra daerah dan didukung donasi publik yang bebas dari hasil kejahatan. ICW terus menguatkan jaringan masyarakat sipil, berkolaborasi dengan aktivis, seniman, pendidik,
dan tokoh agama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Selanjutnya ada kronologi kasus doxing ICW. Diki Anandia, seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, menjadi korban doxing setelah ICW merilis laporan yang menyebutkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu nominasi tokoh terkorup versi OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project. Data pribadi Diki seperti nomor telepon, alamat rumah, dan titik koordinat domisilinya disebarkan secara publik. Akibatnya Diki menerima ancaman termasuk ancaman pembunuhan. ICW bernama Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD yang melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum. Kasus ini mengundang diskusi luas mengenai efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia dan dampak serangan digital terhadap kebebasan berpendapat. Penegak hukum Indonesia seperti Ketua KPK Setio Budianto menekankan pentingnya bukti yang jelas untuk memulai proses hukum terhadap Jokowi. Sementara itu, lembaga-lembaga internasional terus mengawasi dugaan korupsi dan dampaknya terhadap demokrasi. Selanjutnya ada etika dan pelanggaran privasi. Yang pertama, pelanggaran privasi yang terjadi. Yang pertama, penyebaran data pribadi tanpa izin seperti NIK, alamat rumah, nomor ponsel, lokasi real time. Kedua, ada informasi sensitif dipublikasikan oleh akun anonim di media sosial @vaultanonym. Ketiga, ada ancaman terhadap keamanan fisik dan psikologi korban. Setelah itu ada etika yang dilanggar. Pertama, melanggar prinsip hak atas privasi digital sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kedua, bertentangan dengan etika komunikasi digital dan penggunaan media sosial. Ketiga, tidak sesuai dengan UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Keempat, ada mengarah pada tindakan intimidatif terhadap kebebasan berekspresi dan advokasi publik. Setelah itu ada landasan hukum yang dilanggar. Satu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP pasal 67 ayat 1 dan 2. Kedua, ada UU ITE, penyebaran konten yang menyebabkan rasa takut dan merugikan pihak yang lain. Selanjutnya ada dampak. Doxing bukan sekedar pelanggaran privasi, tapi juga berdampak serius bagi korban. Banyak korban awalnya hanya membagikan informasi pribadi untuk hiburan atau pertemanan, namun akhirnya mengalami ancaman nyata. Minimnya edukasi digital turut memperparah situasi. Dampak doxing mencakup poin pertama ada ancaman fisik dan keselamatan. Poin 2, gangguan psikologis seperti stres dan ketakutan. Lalu poin ketiga, kerugian finansial akibat kebocoran data. Lalu poin yang keempat, kerusakan reputasi baik dari informasi yang benar maupun palsu. Selanjutnya, contoh penyalahgunaan data ada 3. Yang pertama, penyebaran nama, alamat, foto keluarga, dan nomor kontak staf ICW ke sosial media. Lalu yang kedua, adanya ancaman fisik dan digital terhadap keluarga korban. Lalu yang ketiga, informasi digunakan untuk mencemarkan nama baik dan mengintimidasi. Solusinya ada 5 poin. Yang pertama, konfigurasi pengaturan privasi. Pastikan pengaturan privasi di akun media sosial Anda telah diatur dengan baik. Batasi informasi pribadi yang dapat diakses oleh orang asing. Lalu yang kedua, hindari membagikan informasi sensitif. Hindari mempublikasikan data pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau detail keuangan, terutama di platform yang dapat diakses secara publik. Lalu yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Buat kata sandi yang sulit ditebak dan berbeda untuk setiap akun Anda. Hal ini mencegah pelaku mengambil alih akun Anda dengan mudah. Lalu yang keempat, aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA. Tambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengaktifkan 2FA di platform yang mendukung fitur ini. Lalu yang kelima, manfaatkan virtual private network VPN
Gunakan layanan VPN untuk menyembunyikan alamat IP Anda sehingga pelaku doxing akan kesulitan melacak lokasi atau informasi terkait Anda. Kesimpulan, kasus doxing terhadap peneliti ICW Diki Anandia terjadi setelah ia mengkritik mantan Presiden Jokowi. Data pribadinya disebarkan oleh akun anonim diduga untuk mengintimidasi. ICW dan TAUD melaporkan kasus ini ke Bareskrim atas dugaan pelanggaran UU Perlindungan Data. Hingga kini belum ada kejelasan hasil penyelidikan. Kasus ini menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi aktivis dan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat. Baik, di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.